Ini kan rupiah pada pembukaan perdagangan pagi hari ini melemah ya terhadap dolar Amerika Serikat ke level 15.700-an. Nah, rupiah diramal juga nih oleh sejumlah ekonom masih bisa melemah lagi ke level 15.800-an per dolar Amerika Serikat. Jika betul fenomena strong dollar ini, apakah bisa jadi batu sandungan bagi IHSG nih Pak Jono? Ya, kalau melihat dari nilai tukar mata uang suatu negara yang melemah, tentu akan menjadi sentimen negatif bagi investor asing ya, karena mungkin nantinya dengan melemahnya rupiah, Indonesia akan terlihat sebagai negara yang lemah dan untuk kemungkinan terburuknya investor asing ini bisa kembali menarik dananya untuk berinvestasi di negara yang memiliki mata uang yang kuat seperti AS karena nilai dolar AS yang terus menguat. Sehingga tentu ya dengan meningkatnya nilai dolar AS dan melemahnya rupiah ini menjadi kurang baik bagi IHSG, meningkatkan potensi terjadinya capital outflow. Mhm. Baik, Pak Jono, ini kan juga OJK minta perbankan agar bisa memperkuat cadangan modal nih bagi saham-saham perbankan begitu ya. Lantas bagaimana nih Pak dengan rupiah yang terus melemah, lalu juga OJK yang meminta agar memperkuat cadangan modal, ini lantas bagaimana terkait dengan nasib-nasibnya dari saham perbankan sendiri? Ya, kalau untuk saham-saham perbankan yang memiliki modal intinya masih di bawah ketentuan OJK, misalnya di tahun depan semua bank itu harus di atas 3 triliun, tentu harus melakukan aksi kalkulasi seperti right issue atau merger atau konsolidasi dengan bank lain supaya modalnya dapat terpenuhi. Kemudian terkait CKPN yang harus ditingkatkan nanti tentu akan menekan bottom line-nya dari perbankan. Walaupun mungkin secara pendapatan bunga bersih naik, tapi mungkin karena perbankan ini harus meningkatkan CKPN, maka laba bersihnya bisa tertekan. Ya tentu saja kurang baik untuk dampak ke harga sahamnya juga nantinya. Baik, Pak Jono, ini kira-kira sektor saham apa saja nih Pak yang masih perlu diwaspadai terkait dengan pelemahan rupiah yang masih terus terjadi ini Pak Jono? Ya, tentu dengan pelemahan rupiah ini kita harus melihat memberi perhatian khusus pada sektor-sektor yang memiliki exposure besar terhadap dolar AS atau mata uang asing. Jadi misalnya pada beberapa sektor consumer atau farmasi yang banyak mengimpor bahan baku dari luar negeri, tetapi menjual produknya di Indonesia itu maka akan berpotensi mengalami penurunan margin laba. Ada juga beberapa emiten misalnya seperti pada properti yang memiliki banyak aset atau utang dalam mata uang lain, ini bisa saja kerugian selisih dari kurs mata uang asingnya meningkat, bisa juga menekan laba bersihnya.